Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, Pagi, Pak. sebelum mulai pembelajaran, Ketua kelas silakan dipimpin doa ya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Ada Kenapa Pak. tidak masuk? Jeffrey. Siapa? Jeffrianto. Kemana dia? Nggak tahu, Pak. Mungkin nge-lag jaringannya. Adalah Siapa jaringan. lagi? Siapa lagi yang tidak masuk? Anton. Ada Rangga. Sih, Kemana juga Anton? Sakit kah dia? tidur kayaknya Pak. Oh, tidur. Ya sudah. Pertemuan hari ini Bapak akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Nah, melalui cara faktorisasi. Nah, ini Asari mungkin bisa menjabarkan. Pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Menurut pendapat saya itu ya Pak, pelajaran yang paling berharga yang Anda ajarkan untuk diri sendiri itu seperti kayak kita belajar untuk berani, untuk jujur, terus tuh untuk percaya diri yang kita ajarkan pada diri sendiri. Dan itu kalau kita berhasil melakukan itu semua yang kita inginkan, itu menjadi pelajaran berharga karena kita berhasil. Kayak misalkan berbicara di depan umum, seperti kita pintar jago public speaking, itu merupakan pelajaran berharga bagi diri sendiri karena kita belajar yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Itu sudah benar yang dijabarkan Asari. Di sini Bapak akan menyampaikan KD dan IPK. KD di sini adalah kompetensi dasarnya, dan IPK-nya di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi yang pertama di situ adalah KD-nya. KD-nya itu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, terus indikator yang akan dicapai di sini, Jadi indikator yang akan kita lakukan itu yang pertama itu menuliskan unsur-unsur pada persamaan kuadrat. Nah, jadi nanti akan kita menulis bagaimana unsur-unsur yang terdapat di persamaan kuadrat tersebut. Nah, yang kedua di sini menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, yang ketiga yang selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, yang keempat di sini dari indikator pencapaiannya, menentukan hasil permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, jadi IPK di sini 3.19 itu adalah pengetahuan, dan 4.19 ini adalah keterampilannya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, kalian setelah mempelajari pelajaran ini, nanti akan mampu menuliskan unsur-unsur pada persamaan kuadrat dengan tepat. Nah, yang kedua, nanti akan kalian mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi dengan benar. Nah, yang ketiga, menentukan hasil dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi di situ bisa menghitung keliling dan luas kebun, bisa menghitung bagaimana suatu kecepatan mobil, dan bagaimana itu yang di bawah itu adalah jumlah senam massal, di situ ada berapa jumlah siswanya. Nah, seperti itu. Ini gambar apa ini? Macet. Apa? Macet. Kurang berkendara. Terus apalagi? Orang menggerakkan. Ya, jadi di situ ada gambar di mana itu adalah ada motornya, ada orang, ada mobilnya, seperti itu ya yang terlihat kan? Nah, yang dipermasalahkan di sini, dalam waktu X jam, kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rata-rata itu X ditambah 15 kilometer per jam dapat menempuh jarak 1000 km. Nah,
dalam waktu X jam, kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rata-rata X plus 15 km per jam dapat menempuh jarak 1000 km per 1000 km. Nah, berarti di situ kalian sudah pernah tahu rumus dari kecepatan rata-rata? Ya. Apa rumusnya kecepatan rata-rata? Tahu? Tahu Pak. Apa rumusnya? Jarak dan waktu. Rumusnya itu adalah V kecepatan ya T. dibagi sama dengan T. apa itu? Waktu tempuh. Kecepatan dibagi waktu, Pak. Kecepatan sama dengan jaraknya. Jarak itu kita misalkan S atau dilambangkan dengan S dibagi dengan Waktu. Oh, waktu. Nah, jadi kalau kita mencari jarak, berarti di sini sama dengan berarti V-nya dikali kecepatannya dikalikan sama Waktu. seperti itu. Jadi nanti kalian akan permasalahan ini kalian akan diskusikan di LKPD kalian ya. Sebelumnya Bapak menyampaikan nanti di akhir kegiatan ini, nah ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, terus penilaian keterampilan, sama penilaian pengetahuan. Sekarang ya, silahkan nanti masuk ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Nanti Bapak akan pembagian kelompok ini, nanti silakan kalian diskusikan buka LKPD-nya, ya, buka LKPD, nanti baru dikerjakan lewat kelompok, baru nanti didiskusikan ya. Sudah masuk kan LKPD-nya? Sudah Pak. Sudah. Jadi kelompok 1 itu Alim, Riyadi, Alim sebagai ketua ya, Riyadi, Gige, Fahri, Yanuarius. Nah, kelompok kedua di sini Efren, ketuanya ya. Ya, Pak. Nah, terus Antonius, Benget, Eril. Nah, itu kelompok 2. Kelompok 3 itu Fajar, ketuanya Irfan, Rifki, Sawal, Yones. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 Ibnu, Aldi, Jeffrey, Renaldi, Yoyada. Itu kelompok 4. Nah, kelompok 5, nah di situ ada Asari sebagai ketua kelompok. Nah, Natalia, Rangga, Randy. Itu kelompok 5. Nah, kelompok 6 di situ ada Robi sebagai ketua. Nah, di situ ada Gabriel, Fauzi, Franciscus. Nah, terus kelompok terakhir itu ada kelompok 7, di situ ada Salama. Ya. Reski, Salam, LKPD-nya? Sudah. Berbaik Nah, kita. LKPD sudah dibuka. Oh, udah Pak. Ya, jadi kita diskusi. Kalian sudah satu kelompok, jadi kalian sudah mulai bisa diskusi ya. Ya, Pak. Nah, jadi silakan dipimpin mungkin diskusinya sama Riki, Robi silakan dipimpin. Kalian diskusi itu kalian bisa materinya dilihat di di bahan ajar. Di situ sudah jelas bahan ajar itu sudah bisa memberikan patokan ke kalian tentang materinya, terus lagi bisa cari referensi di internet ya, supaya sebagai bahan kalian bisa mengerjakan LKPD-nya itu. Ya? Ya, Pak. Oke Pak. Gimana nomor 1? Ada kesulitan? Nomor 1 Tidak, Pak. bisa dikerjakan? Bisa. Nah, itu nomor 1 mencari apa itu? Dari pertemuannya. Mencari pasangan bentuknya dulu ya. Ya, Pak. Nah, terus Koefisien X kuadratnya. koefisien X kuadratnya. Terus habis itu apa lagi? Koefisien X dan konstantanya. Sambil dibuka ya bahan ajarnya. Di bahan ajar itu dibuka. Atau Robi ini sudah masuk kan bahan ajarnya Robi? Robi. Bahan Pak. ajarnya sudah masuk. Sudah masuk. Ini Robi ini. Ada, Pak. Ada. Terus habis mencari koefisien X, cari apa lagi? Konstanta. Yang akan Pak, bentuklah persamaan kuadrat dalam bentuk X Pi kali T Ya, silakan. dengan S X tambah 15 kali X sama dengan 1000. Kemudian X kuadrat tambah 15X sama dengan 1000. X kuadrat tambah 15
X kuadrat tambah 15 X kurang 1000 sama dengan 0. Yang A benar ya, berarti hasilnya itu yang A itu X kuadrat ditambah 15X min 1000. 1000. Nah, terus yang B dilanjutkan kelompok lain. Ayo, kelompok lain. Efren. Ya, Pak. Ya, silakan. X pangkat 2 tambah 15X min 1000 sama dengan 0. Dalam kurung X min 25 kurang 25. Dalam kurung lagi X tambah 40 sama dengan 0. X kurang 25 sama dengan 0. X tambah 40 sama dengan 0. X1 sama dengan 25. X2-nya min 40. HP sama dengan Himpunan penyelesaian. himpunan penyelesaiannya dalam kurung min 40,25. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu nomor 2 itu min 40,25. 25. Jadi benar ya. Kelompok lain gimana, Pak. setuju? Setuju. Kelompok lain? Nah, jadi yang dipaparkan tadi sudah dari soal-soal itu. Nah, jadi Bapak berikan gambaran lagi. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah apa ini, Ibnu? X Pak X. Mana X, Ibnu? Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ayo, semuanya. Apa ini? X kuadrat plus sama dengan Plus C sama dengan 0. Nol ya. 0. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu adalah yang pangkatnya tertingginya itu dua. Nah, jadi di sini A, B dan C-nya di sini A, B dan C-nya ini adalah bilangan real ya, tidak boleh A-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini sama dengan 0, nah berarti ini nanti tidak bisa dijadikan persamaan. Nah, terus A-nya disebut koefisien X kuadrat. B-nya di sini disebut koefisien dari X. Nah, C-nya disebut konstan. Tadi sudah Bapak kasih nilai ya, yang sudah mempresentasikan, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sudah Bapak berikan nilai dan sudah Bapak masukkan nilai-nilainya. Nah, sekarang silakan lanjut kerjakan dulu yang soal evaluasi. Oke, Pak. Oke, Pak. Tadi sudah Bapak kasih nilai ya, yang sudah mempresentasikan, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sudah Bapak berikan nilai dan sudah Bapak masukkan nilai-nilainya. Nah, sekarang silakan lanjut kerjakan dulu yang soal evaluasi. Dari penjabaran tadi, mulai tadi, Asari apa yang didapatkan? Yang didapatkan dari pembelajaran tadi dari awal materinya itu apa aja yang bisa dirangkum? Materinya, Pak, saya jadi lebih paham lagi tentang itu persamaan kuadrat. Jadi lebih paham Tahu tentang lagi. persamaan kuadrat ya? Iya, Pak. Nah, jadi bahwa persamaan kuadrat itu salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi. minggu depan kalian pembelajarannya itu kuadrat tadi apa itu? Bengkakan kuadrat sempurna dan rumus ABC ya. Ya, jadi minggu depan itu materinya, silahkan kalian sudah dasar sudah akan pegang, kalian pahami, nanti materi selanjutnya itu kalian bisa sudah mengembangkan, jadi seperti itu. Ya, jadi tadi tujuan pembelajaran pertama tadi itu ingat ya, jadi seperti apa menentukan unsur-unsur, yang kedua itu apa tadi? Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa? Menentukan akar-akar ya, akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Waktunya sudah habis. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan baik, jangan sampai kalian mengalami COVID ya. Ya, Pak. Tetap selalu menggunakan masker ya, masker, terus selalu cuci tangan ya. Siapa? Ya, sudah, nanti tugas-tugasnya dikirim, Bapak tunggu ya, tugasnya Bapak langsung berikan nilai. Ya, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.